Kita akan menjelaskan radiasi yang sedang beritanya sedang gempar gempur di dunia ini. Nah, sekarang radiasi ini terjadi karena gempa bumi magnitudo 7,9 yang terjadi pada tanggal 11 Maret di Tohoku. Tohoku itu ada sekitar di timurnya Jepang. Dan karena gempa bumi terjadilah tsunami, dan karena tsunami ini terjadilah kebocoran di pembangkit listrik tenaga nuklir Fukushima. Dan sekitar 30 km dari pembangkit tenaga listrik ini dalam status siaga. Nah, jadi waktu itu gempa itu terjadi ada di sini Sendai, dan kita itu ada di Osaka. Osaka dan Sendai itu jauhnya minta ampun nih. Dan nuklir itu yang meledak itu ada di sini. Dan cuma 30 km doang, ya kecil lah, paling cuma segini doang. Nah, yang sekarang justru yang lebih gawat itu sekarang ada di Sendai, Fukushima sama Tokyo. Tokyo ini tiap hari ada goyangan gempa. Dan bahkan banyak pelajar yang justru malah pindah ke Osaka karena Osaka itu terkenal amannya di sini. Nah, jadi bayangin aja nih jaraknya udah jauh begini, seberapa berbahayanya sih radiasi. Kalau bisa sampai sini itu artinya ke dunia juga udah berbahaya kan. Udah jauh segini aja, gimana nyampenya? Oke, seperti yang tulis di sini ya, ini kadar radiasi dalam kegiatan sehari-hari di dunia. Kita dalam sehari-hari udah pasti ada inilah radiasi, dari mana aja tetap pasti ada gitu. Jadi bisa lihat dari sini gitu kan. Ini kita hitungannya pakai microsievert. Microsievert itu adalah hitungan buat radiasi. Ini kita bisa lihat, ini 10 ini adalah yang kita dapat per tahun. 10 itu udah pasti, ini mikro, ukurannya mikro bukan mili. Ya. Dan kalau misalnya 50 itu adalah ya kalau ronsen badan dan apa ini namanya? Asap buangan dari pabrik. Nah, kalau sampai 100 ini udah pesawat yang dikeluarin oleh pesawat. Itu udah sering lah, ini benar-benar yang setiap hari kita rasain. Dan bahkan ini juga yang ronsen X Röntgen itu 600. X Röntgen itu 600. Nah, kita bisa lihat macam-macam dari sini lah. Ini ada CT scan juga. Nah, bahkan orang dari Brazil setiap tahunnya mereka dapat 10.000 mikrosievert. Dan mereka masih hidup sampai sekarang. Ya, kita sekarang coba lihat deh, Osaka itu sebagaimana sih? Osaka ini sekarang 0,042 mikrosievert per jam. Nah, kalau hitungannya kalau hitung jadi per tahun itu sekitar 300-an. 300-an itu ya sekitar sini lah. Kita di bawah dari asap buangan dari truk nih, asap buangan dari kendaraan. Ini sama sekali nggak berbahaya. Benar-benar nggak ada berbahaya dan sama sekali nggak ada masalah buat tubuh kita, karena ini memang benar-benar yang setiap hari kita rasakan. Kita bisa lihat nih dampak radiasi. Dampak radiasi itu sebenarnya gimana baru bisa jadi bahaya. Saya lihat ini 1000 milisievert. 1000 milisievert baru menjadi mual. Itu aja baru mual. Dengan katanya itu 1 juta mikrosievert. Sekarang ini kita per tahunnya aja kalau dihitung itu sekitar 300-an mikrosievert. Jadi sama sekali nggak akan ada masalah. Jadi 10 juta baru butuh bantuan medis. Benar-benar aman di Osaka, nggak ada masalah. Ya, jadi seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh teman-teman sekalian, sebenarnya di Jepang, terutama di Osaka ini dampaknya tidak terlalu terasa ya. Apalagi radiasi itu sama sekali tidak benar pemberitaannya. Bakal ada efek-efek samping yang mengerikan seperti itu. Jadi sebenarnya di Osaka ada dampak sedikit, tapi bukan dari radiasi dalam kehidupan sehari-hari. Terutama dari persediaan air. Persediaan air seperti air mineral itu sekarang ini di Tamade, yang biasa tempat belanja anak-anak, itu stok air sudah habis. Tapi itu bukan berarti air di Osaka itu berbahaya atau gimana. Itu semua dibeli dan dikirimkan untuk persediaan orang-orang di Tohoku. Jadi itu sebenarnya kita di sini justru bisa melihat anak-anak muda di Jepang, bagaimana kepedulian mereka terhadap orang-orang mereka sendiri yang dicap oleh orang tua bahwa anak muda Jepang itu sekarang tidak peduli sama sekali. Dari situ kita bisa belajar lebih banyak, dan justru ini sebenarnya kesempatan yang bagus untuk datang ke Jepang. Dan ya tenang saja, nggak ada ancaman sama sekali di sini, jadi semuanya
baik-baik saja. Jangan tunda impian Anda untuk hal yang tidak jelas seperti itu. Berita yang dicantumkan mungkin menggeneralisasikan seluruh Jepang, tetapi sebenarnya di Osaka aman-aman saja. Kita tunggu kedatangannya. Mata